Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah setia mengikuti channel saya. Bagi Anda yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Saya yakin bahwa mayoritas dari Anda yang penggemar kereta api mulai menyukai kereta api sejak kecil. Beberapa dari Anda mungkin mewarisi minat tersebut dari orang tua atau keluarga Anda. Atau mungkin Anda menjadi penggemar kereta api karena sering diajak menonton atau naik kereta api. Dan minat yang sudah tumbuh sejak kecil itu seringkali bertahan hingga Anda dewasa dan Anda wariskan ke generasi penerus Anda. Saya sendiri juga menjadi penggemar kereta api sejak saya masih kecil sekali. Namun tidak seperti kebanyakan penggemar kereta api, ada suatu masa di dalam hidup saya di mana saya pernah tidak menyukai kereta api sama sekali. Dan periode itu berlangsung cukup lama sekali, yaitu 1 dekade. Bagaimana bisa begitu? Di video ini, saya akan menjelaskan kisah tentang bagaimana saya kembali menjadi penggemar kereta api setelah 10 tahun lebih absen. Pertama kali saya tertarik dengan kereta api adalah di kisaran tahun 1980 atau 1981. Saya waktu itu senang sekali kalau melihat kereta api yang ditarik lokomotif BB301 atau BB304 warna krem hijau. Saya selalu merasa girang sekali kalau melihat atau bahkan menaiki kereta api. Walaupun di dekade yang sama, saya pernah ikut pindah ke Sulawesi yang waktu itu tidak ada jalur kereta apinya, ini tidak mengurangi kesukaan saya terhadap kereta api. Setiap kali pulang kampung ke Jawa, saya selalu menyempatkan untuk melihat kereta api. Apalagi waktu kami sekeluarga kembali ke Pulau Jawa di tahun 1988, ada perasaan lega bahwa saya akhirnya bisa melihat kereta api kembali secara reguler. Dan saya pun bisa melihat lagi kereta-kereta favorit saya, walaupun waktu itu corak warna keretanya sudah mengalami perubahan. Namun ternyata kesenangan itu tidak berlangsung lama. Sejujurnya, minat saya terhadap kereta api tidak pernah direstui keluarga. Sebenarnya dulu setiap kali saya mengungkapkan kegirangan saya saat melihat kereta api, saya terkadang jadi bahan tertawaan keluarga. Ini keretanya Om. Dan semakin besar, saya makin merasa malu dan aneh sebagai penggemar kereta api. Apalagi pada zaman itu, saya tidak punya teman sesama penggemar kereta api.
Dan dulu tidak ada namanya media sosial atau bahkan internet seperti sekarang. Otomatis, lingkungan sosial saya hanyalah yang ada di sekeliling saya, yang umumnya bukan penggemar kereta api. Media massa yang khusus membahas kereta api juga tidak ada. Otomatis, makin lama ketertarikan saya terhadap kereta api di awal dekade 90-an mencapai titik terendahnya. Dan di dekade itu, saya benar-benar berhenti menjadi penggemar kereta api, lalu beralih ke hobi lain. Perubahan itu terjadi setelah saya melihat sebuah serial TV yang ditayangkan di TVRI setiap Jumat malam jam 9. Acara tersebut berjudul Super Carrier. Acara TV ini berkisah tentang para pilot pesawat tempur Angkatan Laut Amerika yang mengemudikan pesawat tempur F-14 Tomcat. Saya benar-benar terpana kagum akan keseruan aksi pertempuran udara yang ada di film itu. Semenjak itu, saya berubah haluan total menjadi penggemar pesawat terbang. Sebenarnya, saya sudah mulai tertarik dengan pesawat terbang sejak tinggal di Makassar. Namun waktu itu baru sebatas mengagumi pesawat-pesawat yang dulu sering berseliweran di sana atau pesawat besar yang saya naiki. Baru full menjadi seorang maniak pesawat terbang ya di tahun 1990-an itu. Apalagi waktu itu banyak film-film dan buku tentang penerbangan yang tersedia. Saya pun juga dulu rajin sekali membeli majalah angkasa setiap bulan. Walaupun pada masa itu saya juga tak punya teman sesama peminat penerbangan, tapi saya merasa senang dan bangga dengan hobi saya waktu itu. Saya juga sering berkunjung ke event-event penerbangan serta mengikuti perkembangan industri penerbangan saat itu. Saya juga waktu itu pernah bercita-cita untuk menjadi pilot. Ini juga sebagai pengganti keinginan saya untuk menjadi masinis yang tidak direstui orang tua. Awalnya saya ingin menjadi pilot pesawat tempur, namun karena persyaratannya terlalu berat, akhirnya saya beralih ingin jadi pilot airline saja. Namun ternyata persyaratan untuk jadi pilot airline saja juga masih cukup berat. Di zaman itu, persyaratan untuk jadi pilot sipil sama beratnya dengan militer. Apalagi jumlah sekolah penerbangan di Indonesia waktu itu masih sedikit sekali dan semuanya dimanage militer. Selain kurikulum pendidikannya lebih berat dibanding sekarang, persyaratan akademiknya mewajibkan kandidat berasal dari jurusan eksakta di sekolah menengah ke atas. Saya waktu itu berasal dari jurusan sosial di sekolahan, sehingga otomatis tantangannya makin berat. Memang waktu itu ada pilihan sekolah penerbangan lain yang sama berkualitasnya, tapi persyaratannya tidak seberat tadi, serta pendidikannya lebih singkat dan terfokus. Namun semuanya ada di luar negeri, terutama Australia, dan biayanya mahal sekali. Melihat beratnya tantangan yang harus saya hadapi untuk menjadi pilot, orang tua saya pun mengintervensi dan melarang saya untuk mengejar karir di dunia penerbangan. Dan perlahan-lahan, minat saya terhadap dunia penerbangan mulai meluntur di akhir tahun 90-an. Bisa dibilang, karena fanatisme di dunia penerbangan, saya tidak terlalu menyimak perkembangan perkeretaapian di dekade 90-an. Namun saya juga sempat mengamati perubahan yang ada, contohnya seperti perubahan livery atau kedatangan lokomotif baru. Bahkan, saya juga merasakan naik beberapa kereta yang baru diluncurkan di zaman itu, seperti Argo Bromo, Sembrani, dan Jatayu. Di tahun 1999, saya mulai menemukan minat yang baru lagi, yaitu dunia balap motorsport. Ketertarikan tersebut berawal saat saya ikut adik saya menonton siaran balapan GP500 atau sekarang disebut MotoGP yang waktu itu diadakan di Spanyol.
Keseruannya juga bertambah saat saya juga mulai mengikuti balapan mobil Formula 1. Walaupun balap Formula 1 sebenarnya kalah seru dibanding MotoGP, tapi fanatisme saya memuncak sewaktu pembalap unggulan saya, Mika Hakkinen, berhasil memenangkan juara dunia di tahun itu. Saya waktu itu benar-benar seorang maniak motorsport. Di tahun 2000, saya sempat pindah ke Australia untuk mengikuti program perkuliahan di kota Perth di Australia Barat. Tak seperti Indonesia, Australia adalah negara yang sangat mengakomodir penggemar hobi apapun. Mau apapun hobi Anda, selalu ada toko yang menjual pernak-pernik pendukung hobi tersebut. Mulai dari toko buku, toko mainan, serta toko merchandise lainnya, semua ada. Bahkan acara TV yang mendukung hobi juga ada. Beberapa event balapan internasional juga banyak diadakan di Australia, seperti Formula 1, MotoGP, dan juga World Rally Championship. Karena saya berdomisili di Perth, saya pernah beberapa kali melihat dan bahkan bersalaman dengan beberapa pembalap rally kenamaan di musim balap tahun 2000, seperti Tommy Mäkinen, Marcus Grönholm, Richard Burns, dan lain-lain. Dan saya pun juga mulai berkenalan dengan beberapa sesama penggemar balap di kampus. Seperti halnya saya waktu itu, mereka juga sangat fanatik mendukung pembalap favorit mereka, terutama di Formula 1. Namun lama-kelamaan, saya melihat hobi satu ini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, terutama jika pembalap favorit kita kalah. Waktu itu saya fanatis mendukung Mika Hakkinen untuk memenangkan juara dunia Formula 1 di tahun 2000. Kalau itu tercapai, dia akan memecahkan rekor yang sudah lama tidak dipecahkan sejak tahun 1950-an, yaitu menjadi juara dunia 3 kali berturut-turut. Setiap kali dia memenangkan balapan, saya selalu girang dan bersemangat sekali. Namun jika dia kalah, rasanya kecewa sekali. Belum lagi kadang saya juga bersengketa dengan teman kampus atau bahkan dosen yang ternyata juga penggemar berat Ferrari dan Michael Schumacher. Apalagi setelah melihat Mika Hakkinen gagal menjadi juara dunia di tahun 2000, saya frustasi sekali. Akibat derasnya energi negatif yang saya terima dari dunia balapan ini, akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan hobi motorsport. Di awal tahun 2001, saya iseng berkunjung ke Museum Kereta Api di daerah Bassendean. Alasan kenapa saya datang ke museum yang letaknya agak terisolir di tengah daerah industri di barat Perth ini adalah karena saya sering melihat kalau lewat naik kereta komuter di jalur Midland. Walaupun waktu itu saya bukan penggemar kereta api, tapi saya selalu penasaran kira-kira seperti apa dalaman museum itu. Saat masuk, saya melihat berbagai macam koleksi lokomotif dan gerbong tua di sini. Semuanya dalam kondisi terawat baik, seperti halnya sewaktu mereka masih beroperasi dulu. Tidak seperti museum kereta api di Indonesia yang milik pemerintah, museum ini milik komunitas penggemar kereta api yang didukung pemerintah daerah. Istilah komunitas penggemar kereta api sendiri pada saat itu terdengar asing sekali di Indonesia. Namun di Australia sudah lumrah dan bahkan sudah ada sejak tahun 1950-an. Saat tengah melihat-lihat area diorama di museum, tiba-tiba saya disapa dan diajak mengobrol oleh kepala museum itu, Jim Oliver. Beliau adalah pensiunan pegawai kereta api yang menghabiskan hari tua beliau dengan mengabdi untuk preservasi aset bersejarah perkeretaapian Australia, terutama Australia Barat. Beliau juga banyak menceritakan pengalaman beliau dulu selama berdinas di perkeretaapian, serta perjuangan beliau dan kawan-kawannya untuk mengumpulkan koleksi buat museum. Sepanjang pertemuan itu, beliau banyak menceritakan sejarah di balik foto-foto serta artefak koleksi perkeretaapian di museum.
dan beliau menceritakannya dengan penuh semangat dan gairah yang menular, sampai saya tidak sadar kalau sudah berjam-jam mengobrol dengan beliau. Selesai mengobrol, saya pun pamit dengan Pak Jim Oliver dan pulang kembali ke rumah saya. Namun dalam perjalanan pulang itu, saya seperti merasakan sebuah energi positif yang membara di dalam diri saya, yang biasanya saya rasakan kalau membeli mainan baru yang saya idam-idamkan. Padahal saat itu saya tidak membeli apa-apa. Ya, akhirnya saya kembali lagi menjadi seorang penggemar kereta api. Ada perasaan gembira yang memuncak bahwa saya menemukan kembali cinta saya terhadap dunia kereta api yang sudah saya sukai sejak kecil. Menjadi penggemar kereta api lagi setelah dewasa terasa sangat berbeda dibanding waktu kecil. Saya sudah tidak dikekang lagi oleh orang tua dan bebas menentukan kemana dan kapan saya mau pergi, serta apa yang mau dibeli selama uang masih ada. Saya juga memandang dunia perkeretaapian secara lebih teknis dan mendalam, tidak hanya sekedar apa yang terlihat dari luar. Ditambah lagi saat itu saya berada di Australia yang teman sesama penggemar kereta api banyak, dan banyak juga toko-toko yang menjual pernak-pernik penggemar hobi. Saya menjadi rajin membeli majalah kereta api di Australia, baik yang terbitan lokal ataupun terbitan luar negeri dari Amerika dan Inggris. Dari majalah-majalah ini, serta beberapa acara TV, pengetahuan saya tentang perkeretaapian di Australia dan dunia makin luas. Saya tidak lagi sekedar memandang kereta api dari sudut superficial atau seberapa keren penampilannya. Namun juga fungsi ekonomi, sosial, serta tepat gunanya juga. Selain itu, di Australia saya mulai mengembangkan hobi hunting foto kereta api. Setiap akhir minggu, saya meluangkan waktu untuk pergi memotret kereta api. Hobi saya hunting foto kereta api juga mengajarkan banyak hal ke saya, terutama disiplin, keberanian, dan ketelitian. Saya jadi rajin bangun pagi karena objek foto kereta favorit saya hanya berjalan pagi dan frekuensinya jarang sekali. Kereta yang saya maksud adalah kereta api Indian Pacific yang merupakan kereta api penumpang lintas benua trayek Perth-Sydney. Jadwal kereta api satu ini jarang sekali, dalam seminggu dia hanya berjalan 2 kali. Usaha saya mengejar kereta api satu ini mengajarkan saya pentingnya membaca jadwal kereta api kalau mau memotretnya. Ini karena saya tidak suka menunggu lama di spot, apalagi kalau cuacanya terlalu panas dan tempatnya terbuka. Walaupun awalnya gagal karena canggung dalam memotret objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi, akhirnya saya berhasil memotret kereta api pertama saya. Dan kegiatan foto-foto ini juga memberikan suatu kepuasan yang luar biasa jika saya berhasil memotret kereta api yang saya tunggu-tunggu. Hal inilah yang saya rasakan hingga saat ini jika hunting foto kereta api. Selain itu, saya juga sering berkunjung lagi ke museum kereta api untuk berinteraksi dengan para penggemar kereta api yang ada di sana. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, museum kereta api di Australia dijalankan oleh sukarelawan dari komunitas penggemar kereta api. Sementara keberadaan komunitas penggemar kereta api waktu itu masih asing di Indonesia, di Australia mereka sudah eksis selama puluhan tahun. Kegiatan mereka tidak hanya sekedar berkumpul, joyride, atau hunting foto kereta. Ada juga yang punya perusahaan kereta wisata mereka sendiri.
Bahkan mereka bisa merestorasi lokomotif uap mereka sendiri dan menjalankannya untuk kereta wisata. Grup yang paling terkenal melakukan itu adalah perusahaan kereta wisata Hotton Valley. Ini adalah contoh salah satu pencapaian yang tidak bisa ditiru oleh komunitas penggemar kereta api di Indonesia hingga saat ini. Dan saya juga berkenalan dekat dengan beberapa penggemar kereta api di sana. Salah satunya adalah Paul Collin. Beliau adalah imigran dari Skotlandia yang sudah tinggal di Australia sejak balita di tahun 1950-an. Dan beliau sendiri juga mengerti bahasa Indonesia sedikit-sedikit karena pernah ikut program pertukaran pelajar di Universitas Diponegoro Semarang di tahun 1976. Beliau juga sering berkunjung ke Indonesia untuk melihat kereta api di masa mudanya. Bahkan saat beliau berbulan madu dengan istrinya di tahun 1984, beliau naik kereta api uap dari Madiun hingga Ponorogo. Dari beliaulah saya mengetahui detail operasi kereta api yang dulu sering saya lihat semasa kecil, tapi sudah hilang saat saya beranjak dewasa. Beliau banyak mengajari saya tentang seluk-beluk rail fanning. Beliau juga sering memberitahu saya tentang jadwal kereta api barang yang keluar masuk kota Perth. Karena beliau tahu bahwa objek foto favorit saya adalah kereta api yang ada lokomotifnya. Dan beliau juga yang mengajari saya cara belusukan untuk hunting foto kereta api. Saya juga pernah diajak beliau keluar masuk depo lokomotif di Perth. Ini juga pertama kalinya saya berkunjung ke depo lokomotif, karena sebelumnya tidak pernah. Bahkan di Indonesia sekalipun juga belum pernah. Di dalam, saya bisa melihat atau bahkan berfoto-foto dan memegang lokomotif yang sebelumnya hanya bisa saya lihat dari jauh atau cuma fotonya di majalah. Bisa dibilang, Pak Paul Collin benar-benar mentor saya dalam hal dunia rail fanning. Hingga kini, kami masih sering berkomunikasi. Bahkan beliau masih suka datang ke Indonesia dan saya juga mengantarkan beliau berkeliling melihat lokomotif uap yang masih tersisa di Jawa. Namun di periode yang sama di awal tahun 2000-an, saya mulai mengenal sosial media di internet. Ternyata internet bukan hanya untuk membaca berita atau email, tapi juga mencari lingkungan pergaulan baru. Sosial media yang saya maksud adalah Yahoo Groups. Website ini mengumpulkan masyarakat yang punya kesamaan minat atau kepentingan melalui alamat email. Setelah melihatnya untuk pertama kali, saya betul-betul terperangah. Ternyata selama ini saya tidak sendiri sebagai penggemar kereta api di Indonesia. Rupanya ada banyak sekali penggemar kereta api. Mereka tidak hanya terdiri dari anak-anak yang seangkatan dengan saya atau lebih muda, tapi juga yang lebih senior. Demografinya tidak hanya pelajar dan mahasiswa, tapi juga karyawan dan wira swasta. Banyak anggota yang waktu itu baru bergabung juga mengungkapkan keterkejutan yang sama. Melalui grup ini, kami menyadari bahwa kami ternyata bukan orang aneh seperti yang sebelumnya dituduh oleh masyarakat. Berkat grup ini juga, akhirnya gathering rail fans pertama di Indonesia diadakan di tahun 2001 di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah. Melihat perkembangan ini, saya merasa girang sekali. Saya jadi ingin kembali lagi ke Indonesia dan bertemu kawan-kawan baru sesama penggemar kereta api. Keinginan saya untuk kembali ke Indonesia akhirnya tercapai, tapi sayangnya secara prematur dan tidak diduga. Seperti yang semua orang tahu, di tahun 2002, Indonesia diguncang oleh sebuah tragedi besar. Imbasnya secara ekonomi dan sosial membuat saya harus meninggalkan studi saya di Australia lebih awal.
Ada kesedihan yang mendalam bahwa saya harus meninggalkan studi saya tanpa sempat menyelesaikannya. Namun di sisi lain, begitu saya kembali ke Indonesia, saya akhirnya benar-benar langsung bertemu dengan kawan-kawan sesama penggemar kereta api. Apalagi tak lama setelah saya kembali ke Indonesia, saya langsung pindah ke Bandung. Di kota ini, saya bebas mengembangkan hobi saya di dunia kereta api, serta menambah jumlah kawan yang satu minat sebanyak-banyaknya. Setelah bertahun-tahun tumbuh besar dalam lingkungan yang tidak kondusif sebagai rail fans, bahkan sampai meninggalkan hobi ini hingga 10 tahun lebih, akhirnya saya punya komunitas yang satu minat dengan saya. Walaupun keinginan untuk bekerja di kereta api tidak pernah terwujud, atau keterlibatan saya dengan komunitas penggemar kereta api tidak selamanya menyenangkan, tapi paling tidak saya bersyukur bisa mengembangkan hobi masa kecil saya menjadi besar seperti sekarang. Hasilnya bisa Anda lihat di deretan arsip perkeretaapian yang sudah Anda nikmati di video-video di channel saya selama ini. Terima kasih bagi Anda yang telah mengikuti video saya hingga selesai. Jangan lupa untuk selalu mengikuti postingan-postingan terbaru di channel saya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.